Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadid Mukhtar di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gue akan kembali membuat konten data penonton film Indonesia untuk di edisi pertama ya, part pertama untuk 2024. Part pertama sementara. Jadi dari awal tahun sampai sekarang nih, kira-kira film apa aja yang tembus jutaan penonton dan masuk box office Indonesia. Oke, nanti gue biasa ya dibagi 3 part. Ini part pertama, nanti part keduanya tayang ya 3 bulan lagi lah ya. Dan part terakhir tayang di akhir tahun ya, atau awal tahun. Pokoknya nunggu semuanya beres dulu baru nanti part terakhir. Oke, langsung saja. Tanpa basa-basi, kita mulai. Yang pertama, untuk data penonton film Indonesia, film terlaris 2024. Kita dari posisi terbawah dulu ya, posisi 15. Ada Do You See What I See dengan total 500.000 penonton. 500 ribuan penonton ya, mantap sekali. Nah, Do You See What I See ini kemarin gue nonton dan udah gue review juga di konten ini. Cari aja pokoknya reviewnya. Dan menarik banget ya, film ini menurut gue memiliki cerita yang unik karena karakter utamanya manusia berpacaran dengan makhluk goib yaitu pocong. Wah, itu keseruan-keseruan yang ditampilkan di situ tegang banget ya. Jump scare-nya di situ gua kasih nilai plus ya. Kalau kalian pengen nonton filmnya mungkin tunggu aja antara di Netflix, di Disney Plus atau Prime Video mungkin ya. Tunggu aja, bentar lagi juga pasti tayang. Berikutnya posisi 14 ada Sinden Goib. Nah, Sinden Goib ini kalau menurut gue seru banget dan dia menembus angka 14 dengan jumlah 600 ribuan penonton. Sinden Goib ini kayak semacam posisinya diganggu sama makhluk goib, tapi dia sebenarnya sinden ya gitu. Jadi rupanya itu sinden. Jadi merasuki tubuh manusia lah ya, kesurupan gitu. Nah, udah gue buat juga reactionnya di sini, jadi tonton aja. Next, selanjutnya ada posisi 13, Tuhan Izinkan Aku Berdosa dengan jumlah penonton 600 ribuan penonton juga dan di atas Sinden Goib nih. Nah, Tuhan Izinkan Aku Berdosa ini judulnya diganti ya. Sebelumnya itu adalah Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Karena kontroversi akhirnya dirubah menjadi Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Dan film ini udah gua reaction juga di kontennya, tonton aja. Dan untuk review dan juga kupas filmnya nanti akan gua buat. Rencana sih gua buat kupas filmnya ya, untuk Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Next, selanjutnya ada posisi 12, Menjelang Ajal nih, yang menembus 700 ribuan penonton. Wah, gokil ya, Menjelang Ajal juga nih. Kalau menurut gue ya bisa dikatakan film berisik lah ya, film horor berisik karena jerit-jeritan, terus film tentang kesurupan, mengancam ingin membunuh gitu sih. Setannya itu yang merasuki tubuh manusia itu ingin membunuh. Kalau gue lihat dari trailernya, wah brutal sekali nih film. Kalau kalian udah nonton langsung tulis di komen ya, seru apa nggak nih film Menjelang Ajal. Selanjutnya film Munkar posisi 11 dengan 700 ribuan penonton. Munkar, wah unik ya nih. Background story-nya adalah pesantren ya. Dan di sini nih ada salah satu santriwati yang mengalami gangguan-gangguan goib lah ya. Karena sebenarnya dia adalah santri yang dibunuh atau dibully di pesantren tersebut sampai meninggal, akhirnya gentayangan tuh si santrinya ini sampai jadi makhluk goib dan akhirnya dia menggentayangi pondok pesantren tersebut dan tentu saja bikin kisruh suasana pondok. Oke, next selanjutnya ada posisi 10 ada Trinil Kembalikan Tubuhku dengan 800 ribuan penonton. Mantap. Nah, ini film bisa dikatakan pala buntung lah ya, pala buntung atau kuyang, bisa dibilang kuyang juga lah ya. Mencari tubuh yang tentu saja karena dia organnya terlepas ya dari tubuhnya, akhirnya dia mencari tubuh baru. Terornya serem banget sih, ini film klasik yang diangkat lah ya, yang dibuat baru gitu.
versi yang zaman sekarang. Oke, selanjutnya ada posisi 9, Kereta Berdarah. Nah, Kereta Berdarah ini dapat 1 juta penonton. Nah, ini kita masuk ke jumlah penonton yang cukup banyak ya, 1 juta penonton. Nah, Kereta Berdarah ini gue juga udah pernah review di sini, tonton aja, menarik banget filmnya. Latar setting tempatnya hanya di kereta ya, jadi setiap terowongan nanti satu gerbong lepas. Nah, setiap itu terornya makin kesini makin serem gitu, makin menarik, dan puncaknya di ending sih. Plot twist juga sih itu filmnya. Kenapa bisa begitu juga, gue juga terkejut. Jadi pohon coy. Oke, selanjutnya The Architecture of Love, posisi 8 dengan 1 juta penonton. Nah, ini film juga drama ya, karena biasanya horor menguasai box office, tapi selalu ada drama di selipan-selipannya. Nah, ini salah satunya. Ya, ini pemerannya oke lah, dramanya juga the best lah. Kualitasnya nggak FTV, di atas FTV ini, mantap. Next, selanjutnya posisi 7 ya. Posisi 7 ada Anchika, Dia Yang Bersamaku, dengan jumlah 1.300.000-an penonton. Oke, Anchika versi dewasa ya, ini dewasa yang lebih bagus, lebih seru, dan gombalan-gombalannya juga lebih elegan lah ya dibandingkan yang waktu versi Milea dengan Dilan. Yang ini Anchika ya. Anchika ini karakter utama juga, pacarnya Dilan setelah Milea itu. Jadi ini fasenya adalah kuliah lah ya hitungannya. Tapi Mileanya juga udah menikah juga kan. Jadi itu sayangnya kekurangannya satu ya. Kalau cerita udah oke, menarik. Tapi kenapa pemerannya ganti gitu? Terus khusus Dilannya dah ya. Si Iqbalnya kenapa gak dipakai lagi? Kalau menurut gue sih masih oke aja sih Dilan, si Iqbal yang meranin. Kalau menurut gue ya, karena kan si Iqbal juga udah temu dewasa juga seiring berjalannya waktu, tapi ternyata diganti. Kalau si Ji sebagai Anchika sih gue suka-suka aja, bagus di actingnya. Oke, selanjutnya film posisi 6 nih, Ipar Adalah Maut, 1.500.000-an penonton, dan menjelang udah 2 juta malah ya, bahkan ya udah 2 juta. Berarti posisinya udah naik nih, gak di posisi 6 lagi. Ipar Adalah Maut ini gue udah buat 3 konten spesial loh. Yang pertama ada reaction trailer, terus ada kupas film, dan yang kemarin banget adalah review film. Jadi tonton aja, seru pokoknya. Ini pembahasannya tentang ipar yang bisa dikatakan perselingkuhan dengan ipar ya, suaminya dengan iparnya. Wow, oke lah. The best sih, ini adalah pengkhianatan terbesar kalau menurut gue sih. Dalam banget sakitnya. Diselingkuin sama orang lain sih oke lah ya, sama mantan atau sama apa. Maksudnya sama-sama sakit, cuman bedanya yang ini lebih sakit karena kan dia orang terdekat gitu loh. Ipar gitu, adik ipar, bayangin aja. Gile. Oke, next selanjutnya ada siapa lagi ya? Posisi 5 nih, Pemandi Jenazah. Pemandi Jenazah ini tembus 1,6 juta ya. Ini dilewatin sama Ipar Adalah Maut sebenarnya. Jadi posisinya terbalik ya, nggak masalah lah. Karena gue dapat infonya telat nih, harusnya udah ada update dan terbaru. Karena dia masih berjalan ya Ipar Adalah Maut ini. Pemandi Jenazah berarti posisi 6 ya, dengan 1.600.000-an penonton. Ini juga horor yang tegang banget ya. Jump scare-nya dapat nih untuk film ini. Oke, selanjutnya film dengan visual yang megah, yaitu Siksa Kubur. Wah, visualnya dapat banget, keren habis jagoan luar nih. Dan di sini atmosferik horornya ya, atmosferik ya bener namanya. Pokoknya nuansa horornya ya yang ditimbulkan di sini, ketegangan, rasa takut, rasa gelisah, dan hal-hal yang mengenai tentang siksa kubur ditampilkan di sini. Ngeri ya, emang ngeri banget. Dari filmnya aja udah ngeri, apalagi aslinya ya. Siksa Kubur menembus 4 juta nih. Kalau film Joko Anwar sih kalau menurut gue jaminan mutu sekarang ya. Udah jutaan penonton si Joko Anwar tuh, the best. Kita tunggu film-film menarik lainnya ya. Joko Anwar yang terbaru ada Nightmare and the Daydreams di Netflix. Tonton aja. Untuk filmnya nggak tahu deh film apa. Apakah dia fokus ke Gundala yang kedua atau fokus ke Pengabdi Setan yang ketiga? Nggak tahu juga deh. Tungguin aja dari Joko Anwar.
Posisi 3 nih, ada Badarauhi di Desa Penari. Nah ini tipis nih ya, hanya beda 13.000 penonton ternyata dari 4 juta itu. Sama-sama 4 juta, tapi yang satu 13.000, yang satu 4 jutaan doang. 4 juta 1.000 lah, beda-beda dikit. Tapi itu oke ya, persaingan Badarauhi dengan Siksa Kubur waktu Lebaran. Dua-duanya sama-sama mendapatkan jumlah penonton yang diharapkan, tapi nggak ada yang bisa dominasi. Jadi nggak ada tuh kayak KKN sampai 10 juta, nggak bisa. Bagi rata aja 4 juta 4 juta. Nah itu baru asik. Badarauhi posisi 3, dan posisi 2-nya ada film yang lagi viral kemarin dan kasusnya masih berjalan sampai sekarang. Vina Sebelum 7 Hari dengan 5,8 juta penonton. Nah ini Vina nih kalau gue adalah KKN jilid 2 lah ya. KKN kan dulu hype-nya tinggi banget ya. Nah Vina ini dari tragedi, kasus yang diangkat jadi film dan diomongin terus, diperbincangkan terus di sosial media. Akhirnya nih film tinggi banget penontonnya, yaitu hampir 6 juta, 5,8 juta. Ya daya pikat hype dan juga FOMO-FOMOan ya, yang suka nonton karena filmnya lagi rame, lagi rilis, akhirnya ikutan nonton. Nah itu berdampak juga sama film ini, Vina Sebelum 7 Hari. Kalau gue sih nggak tertarik ya sama filmnya sejak awal nih film muncul. Gue sebenarnya nggak tertarik, tapi karena hype aja nih, makanya filmnya jadi naik. Oke, sekarang udah banyak penggantinya ya, salah satunya Ipar Adalah Maut. Mungkin akan bertambah terus tuh jumlah penontonnya. Next, ini dia yang tidak disangka-sangka dan menurut gue ini di luar ekspektasi men, jumlah penontonnya. Posisi 1, Agak Lain, The Movie. Nah Agak Lain ini dari podcast ya, semuanya komika. Ada Boris Bokir, Indra Jegel, siapa tuh, Benedion, dan satu lagi adalah si Oki Rengga ya. Ya itu semua seru banget men, karena mereka tuh berteman ya, komika Batak semua. Dan ini kalau menurut gue nih penerus atau salah satu pengganti Warkop lah ya, bisa dikatakan. Karena kan karakter Warkop dulu kan udah melekat banget tuh sama Indono Kasino Indo. Nah sekarang nih Agak Lain udah melekat sama diri mereka nih. Nah menurut gue ini adalah seru gitu, dan rencananya emang Agak Lain ini akan bikin lagi yang keduanya, tapi versi beda. Kalau sekarang kan komedi horor, nanti berikutnya mungkin action katanya, rencananya action horror ya, action komedi action. Jadi setiap film akan berbeda-beda genre, dan tentu saja mereka akan mengeksplor segala hal dan kelucuannya yang akan ditampilkan di sini. Jadi menurut gue ini Warkop banget dah. Setiap film beda-beda tapi karakternya selalu mereka, dan memang bisa memerankan banyak karakter sih menurut gue. Jadi mereka tuh cocok lah untuk dibikin film-film yang seru-seru gitu ya. Oke, itu juga ekspektasi banget men. Waktu pas awal-awal tayang tuh gue nggak bakal expect mereka akan tembus dengan angka 9 juta. Ini bahkan kalau dihitung-hitung dengan jumlah penonton KKN yang pertama kemarin, itu ini lebih banyak karena dia nggak di-push ya. Kalau KKN itu kan ada uncut-nya, terus ada tayang 2 kali tuh yang Lewidewu apa pokoknya intinya yang versi panjangnya gitu ya. Itu juga ditambah-tambahin juga adegannya, dan jadi hitungannya dia tayang 2 kali ya, 3 bahkan sama yang uncut. Jadi itu total semuanya dijadiin satu, jadi 10 juta. Kalau menurut gue ya realnya KKN itu 8 juta lah ya. Nah jadi ini sebenarnya film terbesar dan terlaris sepanjang masanya Indonesia sebenarnya. Tapi ya oke lah, dia hanya posisi 2 di bawah KKN dengan 9 juta. Karena mereka juga nggak ngotot untuk nembus 10 juta sih. 9 juta juga udah cukup lah ya, udah besar banget gitu loh. Fenomenal gitu kalau menurut gue. Jarang film komedi yang tembus segini. Dulu juga Warkop juga itu ya, udah lama banget tuh film Indonesia lesu, akhirnya ada Warkop, akhirnya naik lagi. Jumlah penontonnya juga banyak banget kan Warkop, dan sekarang udah menembus angka segitu, berarti ada kenaikan yang signifikan terhadap jumlah penonton Indonesia. Jadi penonton Indonesia udah nonton filmnya sendiri, film Indonesia. Karena itu udah sesuatu yang bagus. Oke, tonton terus ya film-film Indonesia, dan ayo nonton film Indonesia biar terus meroket dan juga semakin dikenal dunia ya.
Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Halid Movie Time di Ruang Film. Nanti kita akan bahas-bahas hal yang seru lainnya. Yuk nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.